Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bu Guru harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang negara ASEAN. Nah, sekarang kita bersama-sama mempelajari karakteristik hewan khas di Asia Tenggara. Di setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki hewan khas negaranya. Contohnya yaitu komodo dari Indonesia, tapir dari Malaysia, gajah dari Thailand, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hewan-hewan ini wajib kita jaga, lindungi, dan lestarikan. Salah satunya yaitu gajah. Gajah adalah salah satu hewan yang harus kita lindungi. Angka kelahiran pada gajah sangatlah rendah. Mengapa? Karena gajah memiliki kehamilan yang sangat lama, yaitu 22 bulan. Populasi gajah pun semakin berkurang. Mengapa? Karena hal ini dikarenakan semakin maraknya perburuan pada gajah. Gajah diburu untuk diambil gadingnya, karena gading gajah dapat dijadikan sebagai hiasan dan benda-benda lain. Di Indonesia, banyak sekali hewan langka yang hampir punah karena perburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengakibatkan berkurangnya populasi hewan dan rusaknya ekosistem hewan. Oleh karena itu, kita harus melakukan beberapa upaya untuk melindungi hewan dari kepunahan. Upaya yang dapat kita lakukan dalam melestarikan hewan yaitu yang pertama, dengan cara penangkaran. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Yang kedua, dengan cara mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Yang ketiga, dengan membangun tempat rehabilitasi. Tempat rehabilitasi itu apa sih? Tempat rehabilitasi adalah tempat untuk mengembalikan kondisi hewan menjadi lebih sehat. Pembangunan tempat rehabilitasi ini diperlukan untuk mempertahankan kehidupan hewan dan tumbuhan. Yang keempat, dengan cara menetapkan status pada hewan yang terancam punah supaya tidak terjadi perburuan liar. Yang kelima, dengan cara melakukan budidaya. Budidaya terhadap hewan merupakan upaya pengembangbiakan dapat menjadi upaya pelestarian terhadap hewan tersebut. Dan yang terakhir, dengan cara melestarikan hutan. Bisa dengan reboisasi, dengan tebang pilih agar hutan tetap terjaga kelestarian dan makhluk hidup di dalamnya tetap lestari. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari salah satu hewan yang harus dilindungi yaitu gajah, maka mari kita kerjakan bersama-sama latihan soal halaman 62 dan 63.
kalian siapkan dulu ya buku paket dan alat tulisnya. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, mengapa gajah memiliki tingkat kelahiran yang rendah? Ya, karena gajah memiliki kehamilan yang lama, yaitu 22 bulan. Nomor 2, apa yang menyebabkan gajah banyak diburu? Karena diambil gadingnya yang bernilai jual tinggi. Nomor 3, apa akibat dari banyaknya perburuan liar? Akibatnya yaitu berkurangnya populasi hewan dan rusaknya ekosistem. Nomor 4, mengapa kita harus melestarikan hewan? Kita harus melestarikan hewan untuk kelangsungan hidup generasi manusia saat ini dan di masa yang akan datang. Yang terakhir, nomor 5, tuliskan upaya untuk melestarikan hewan dengan cara penangkaran, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan, kemudian membangun tempat rehabilitasi, menetapkan status pada hewan yang terancam punah, dan yang terakhir yaitu melakukan budidaya serta melestarikan hutan. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian ketika bersama keluarga mengunjungi berbagai objek wisata di Indonesia? Tentunya kalian biasanya akan membawa buah tangan ya untuk orang-orang terdekat kalian. Contohnya ada gantungan kunci, ada pakaian, atau souvenir yang lainnya. Bahkan kita juga pernah menemukan souvenir yang berbentuk patung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang patung. Apa sih patung itu? Patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Kemudian, bagaimana cara membuat patung? Cara membuat patung yaitu dengan cara teknik pahat, cetak, butsir, dan konstruksi. Bahan-bahan yang dapat digunakan antara lain, yang pertama bahan lunak, yaitu kayu, tanah liat, dan semen. Ada juga selain itu bahan keras, yaitu batu dan logam. Nah, seperti apa sih patung itu? Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari patung. Coba kalian perhatikan ya. Di Indonesia, kerajinan patung sudah ada sejak dulu dan berkembang sampai sekarang. Salah satu yang terkenal adalah Loro Blonyo. Loro Blonyo merupakan salah satu jenis patung tradisional yang ada di Jawa. Loro Blonyo merupakan patung sepasang laki-laki dan perempuan yang mengenakan pakaian pengantin Jawa. Hal tersebut berhubungan dengan kebudayaan Jawa. Pada zaman dahulu, Loro Blonyo biasanya ditemukan di rumah-rumah Jawa atau joglo. Cara penempatannya pun tidak sembarangan loh. Patung Loro Blonyo diletakkan di sentong tengah, yaitu tempat yang dianggap sebagai tempat yang sakral di antara tempat-tempat lain dalam rumah joglo.
Baik anak-anak, selanjutnya mari kita saksikan video membuat karya 3 dimensi dari plastisin. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Mombi, kura-kura adalah salah satu jenis hewan reptil. Kali ini kita berkreasi membuat kura-kura dari plastisin yuk. Sebelum mulai, kita siapkan dulu plastisin warna hijau, hitam, biru, dan sebuah penggaris. Pertama, ambil plastisin warna biru dan buatlah bola besar. Pipihkan bola besar itu, tapi jangan terlalu tipis. Lalu, ambil plastisin warna hijau dan buatlah bola kecil. Ambil lagi plastisin warna hijau dan buatlah bola yang ukurannya lebih kecil. Pipihkan dan bentuk menjadi segitiga sama kaki. Buatlah segitiga sama kaki ini hingga berjumlah 4 ya. Setelah itu, ambil plastisin warna hijau lagi dan buatlah bola yang lebih kecil. Pipihkan dan bentuklah menjadi segitiga sama kaki. Sekarang kita tempelkan semuanya yuk. Ambil plastisin warna biru yang menjadi tempurung kura-kura. Lalu, tempelkan bola hijau yang paling besar di bagian depan. Ini akan menjadi kepalanya. Kemudian, tempelkan segitiga sama kaki di bagian kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Ini akan menjadi keempat kakinya. Selanjutnya, tempelkan segitiga sama kaki yang paling kecil di bagian belakang. Ini akan menjadi ekornya. Lalu, buatlah 2 bola yang sangat kecil dan plastisin warna hitam. Dan tempelkan di kepala kura-kura sebagai matanya. Terakhir, ambil penggaris dan buat garis-garis tipis supaya terlihat seperti tempurung kura-kura. Wah, plastisin kura-kura kita sudah jadi nih. Mudah kan? Kamu bisa mencoba membuatnya di rumah ya. Sampai bertemu di video kreasi plastisin Mombi selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Setelah menyaksikan video tadi, maka tugas kalian hari ini adalah membuat karya seni 3 dimensi atau patung dari plastisin.
yang berbentuk hewan. Dokumentasikan karya kalian berupa foto dan kumpulkan paling lambat hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 di wali kelas kalian masing-masing ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, teruslah berdoa dan saling mendoakan. Dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.